Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 kewirausahaan dengan produk Crispy Cut. Oke teman-teman, jadi di video ini kami akan menampilkan bagaimana sih cara pembuatan crispy cut, dan juga kami akan menampilkan beberapa review dari teman-teman kita. Jangan lupa ditonton ya teman-teman semua. Tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Najwa Suraya Arifa dengan NIM akhir 103. Nama aku Alfahirunah ya dengan 3 digit NIM terakhir 116. Nama aku Nadifa Kusum Khairunisa dengan NIM 3 digit terakhir 129. Perkenalkan, nama aku Raffi Rahmatullah dengan 3 digit NIM terakhir 124. Selamat menonton teman-teman. Halo semuanya. Jadi di zaman sekarang kemampuan berwirausaha itu sangat penting loh buat kita sebagai generasi muda. Tapi tentu saja jiwa bisnis itu tidak datang secara tiba-tiba, namun harus dilatih melalui praktek nyata di lapangan. Oleh karena itu, pada proyek ini kami juga mencoba belajar bagaimana memulai bisnis dari nol, mulai dari mencari ide, proses produksi, hingga pada akhirnya produk siap dipasarkan. Dari banyaknya pilihan usaha, makanan ringan menjadi salah satu yang paling menjanjikan. Kenapa paling menjanjikan? Karena semua orang pasti suka cemilan, apalagi yang praktis, murah, dan juga bisa dimakan kapan saja. Sekarang ini lagi sangat tren nih cemilan-cemilan yang gurih dan juga sangat renyah. Oleh karena itu, kelompok kami melihat ini sebagai peluang besar yang dapat dijadikan produk yang memiliki daya tarik yang sangat tinggi dan juga memiliki peluang pasar yang sangat besar. Crispy Cut mempunyai keunikan tersendiri, yaitu teksturnya yang renyah, rasanya yang gurih, dan bumbunya yang bervariasi. Crispy Cut didesain untuk dapat dinikmati semua kalangan dan dapat dinikmati kapan saja. Melalui Crispy Cut, kami menghadirkan cemilan yang murah dan juga enak, dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dari peluang itulah akhirnya lahir produk kami, yaitu Crispy Cut. Crispy Cut merupakan cemilan berbahan dasar ayam yang diolah dengan teknik khusus supaya hasilnya lebih renyah dan gurih. Lewat proses pembuatannya, kami belajar banyak tentang produksi, kemasan, cara promosi, dan bagaimana menjalankan usaha yang kecil. Jadi bukan cuma hanya bikin makanan enak, tetapi juga belajar dunia bisnis secara langsung. Untuk memulai pengembangan usaha, langkah pertama yang kita lakukan adalah membeli bahan-bahan. Nah, buat bikinnya kita jangan lupa beli tepung tapioka 3 pieces ya guys. Kita pilih tepung tapioka dari merek Rose Brand. Nah, setelah kita tadi milih-milih tepung tapioka, selanjutnya kita pilih bumbu marinasi nih. Supaya lebih praktis, kita pakai bumbu marinasi dari Sasa. Kita juga membeli minyak goreng untuk menggoreng ayam. Tak lupa kita juga membeli telur ayam untuk melengkapi bahan-bahan yang belum ada. Nah, selanjutnya kami pilih-pilih tepung bumbu untuk melumuri ayam-ayam kami yang nantinya sebelumnya kita masukkan ke tepung tapioka. Jadi kita pilih tepung bumbu yang bermerek bagus ya teman. Nah, kalau sudah belanja, waktunya kita bayar teman-teman. Jangan kabur ya. Oke teman-teman, yang pertama siapkan tepung tapioka dan air. Kemudian campurkan air ke dalam wadah yang sudah berisi tepung tapioka. Setelah itu aduk hingga merata dan tambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan tepung mencapai tekstur yang tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Kira-kira beginilah tekstur dari tepung yang sudah kita tambahkan air atau tepung basah. Setelah ini kita membaluri ayam dengan tepung basah yang sudah kita siapkan. Setelah kita baluri lagi menggunakan tepung kering. Nah, untuk pengembangan usaha kali ini kita menggunakan tepung crumble untuk tepung keringnya supaya lebih crispy. Kemudian siapkan wajan bersih di atas kompor.
Setelah itu, masukkan minyak goreng secukupnya sebagai langkah awal sebelum proses memasak dimulai. Setelah beberapa menit, bolak-balik ayam dengan hati-hati menggunakan penjepit agar bagian luar tidak hancur dan setiap sisi matang secara merata. Oke teman-teman, jadi kita tunggu beberapa menit sampai ayam benar-benar matang. Sembari menunggu ayam matang, kita menyiapkan kemasan produk agar produk terlindungi dan memiliki tampilan yang menarik. Gunting ayam langsung ke dalam wadah bersih yang sudah disiapkan agar potongan ayam tidak tercecer dan tetap higienis. Pastikan ukuran potongan ayam sesuai sehingga bumbu nantinya dapat tercampur dan meresap ke seluruh bagian ayam. Setelah bumbu dimasukkan, tutup wadah dan kocok perlahan. Lalu crispy cut yang sudah diberi bumbu dimasukkan ke dalam kemasan yang sudah kita siapkan. Inilah beberapa produk yang siap untuk diberikan kepada konsumen. Sebelum produk diberikan kepada konsumen yang telah memesan crispy cut, kita membungkus produk menggunakan plastik kresek supaya terlindungi dan juga tetap higienis. Lalu kita antar kepada konsumen yang telah memesan crispy cut. Inilah beberapa video saat kita mengantarkan produk kepada beberapa konsumen kita. Nah, setelah kami semua belanja, lalu kami mempraktekkan jualan kita, kami mencoba memasak jualan kita dan sudah berhasil mempromosikan jualan kita. Selanjutnya adalah kami membuat laporan tentang jualan kita kemarin, teman-teman. Dan ini Raffi dan Afro sedang membuat laporannya. Nah, untuk mempresentasikannya, jangan lupa membuat PPT ya teman-teman, supaya lebih ringkas untuk dipresentasikan nanti. Kacang saus enak. Enak loh, aku sampai repeat 2 kali. Tapi kurang banyak. Ya harusnya ada itu fitur free refill. Puluh per 10. Nah, teman-teman, dari hasil jualan kita kemarin, kami juga ada nih beberapa review dari dosen dan juga teman-teman kami semua. Oke, selanjutnya kesan pesan saya selama mengikuti proyek wirausahaan ini. Kesannya sangat menarik ya, karena kita bisa belajar masak bareng. Selain itu juga saya mendapatkan teman-teman yang sangat asik, terus mudah diajak kerjasama. Jadi proyek kita bisa selesai dan menghasilkan keuntungan yang besar. Selain itu juga sebagai mahasiswa perantau dengan alat produksi yang seadanya, saya jadi berusaha untuk effort mencari alat-alat yang saya gunakan atau kami gunakan sebagai proses produksi. Nah, pesannya semoga mata kuliah kewirausahaan ini juga akan tetap ada untuk tahun-tahun yang akan datang karena memberikan manfaat juga dan pastinya menarik.
Pesan-kesan saya selama pembuatan produk kewirausahaan yaitu Crispy Cut, saya sangat senang mendapatkan pengalaman yang sangat menarik dan berharga dan juga penuh tantangan ini. Saya juga belajar banyak hal, salah satunya yaitu tentang kerjasama dengan satu anggota dengan anggota yang lain, lalu saling menghargai dan juga saling membantu satu sama lain. Jadi pesan saya, kewirausahaan ini bukan tentang kesuksesan secara instan, tetapi juga melalui beberapa proses yang gak mudah. Maka dari itu, saya juga berpesan untuk tetap semangat dan juga jangan pantang menyerah. Apalagi ketika mengembangkan usaha, kita harus benar-benar menciptakan inovasi baru untuk mengembangkan produk tersebut supaya bisa menjadi daya tarik bagi penjual. Terima kasih. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah kewirausahaan ini, saya mendapatkan banyak pengalaman baru, mulai dari proses produksi, bekerja sama dengan tim, dan menghadapi berbagai tantangan dalam dunia kewirausahaan. Pesan saya harap kedepannya mata kuliah kewirausahaan ini dapat menjadi pengalaman yang baik bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kewirausahaan. Nah, selanjutnya ada kesan-pesan dari saya. Untuk kesannya sendiri, selama mengikuti proyek kewirausahaan ini, saya merasa sangat senang karena akhirnya saya bisa merasakan langsung bagaimana proses menjalankan usaha. Jadi dari mulai menentukan konsep, mencoba resep, sampai akhirnya menjual Crispy Cut ini. Semuanya memberi pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah jalani. Walaupun ada beberapa tantangan seperti mengatur waktu, membagi tugas, dan menghadapi pembeli yang beragam, prosesnya tetap terasa seru karena dilakukan bersama kelompok saya. Setiap hari ada hal baru yang bisa saya pelajari dan itu yang membuat kegiatan ini sangat berarti. Untuk pesannya sendiri, secara keseluruhan proyek ini menjadi pengalaman yang bermanfaat dan membuka sudut pandang baru tentang dunia usaha. Di sini saya belajar bahwa kesabaran, konsisten, dan kerjasama itu sangat penting. Semoga pengalaman ini bisa untuk jadi modal untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.